kamu merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk dijalani, bahwa dunia seakan menutup semua pintu harapan untukmu? Di sebuah masjid kecil, di tengah malam yang sepi, seorang pria datang dengan niat yang paling kelam mengakhiri hidupnya di rumah Allah. Namun, di balik sujud terakhir yang ia rencanakan, ternyata tersimpan awal dari hidup yang baru. Malam itu, masjid kecil di pinggiran kota sepi seperti biasa, hanya satu orang yang duduk di pojok saf pertama, Ustaz Khalid, imam masjid yang dikenal dengan suaranya yang lembut dan nasihatnya yang menyejukkan hati. Tapi malam itu, wajahnya terlihat gelisah. Di tangannya tergenggam selembar surat tanpa nama, tanpa alamat pengirim, hanya kalimat yang membuatnya merinding. Saya akan mengakhiri hidup saya di tempat ini. Jika Allah benar-benar ada, selamatkan saya malam ini. Air matanya menetes. Ustaz Khalid memejamkan mata, berdoa dalam-dalam, lalu berdiri menyalakan seluruh lampu masjid. Dia menunggu. Tepat pukul 2 dini hari, pintu masjid perlahan terbuka. Seorang lelaki masuk, memakai jaket hitam tebal meskipun malam itu tidak dingin, matanya merah, tangannya gemetar, dan wajahnya penuh luka lama yang belum sembuh. Ustaz Khalid menyapanya dengan senyuman. Silakan duduk. Nak, kau pasti lelah. Lelaki itu menatap tajam. Apa kau yang membaca suratku? Allah yang membacanya lebih dulu, jawab Ustaz Khalid pelan. Lelaki itu tertawa sinis. Jangan bawa-bawa Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa hidupku hancur? Malam itu menjadi malam yang panjang. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Reza, mantan napi, kehilangan keluarga, terjerat narkoba, dan merasa hidupnya tak berarti. Ia telah merencanakan untuk mati malam itu di mihrab, setelah salat terakhirnya, bukan karena iman, tapi karena putus asa. Reza akhirnya mengikuti Ustaz Khalid salat tahajud. Saat sujud terakhir, Ustaz Khalid berdoa panjang. Tapi Reza, ia tidak bangun dari sujudnya, ia menangis di situ. Tangis yang tak pernah ia rasakan sejak kecil, tangis yang keluar dari luka yang dalam. Dan sesuatu terjadi. Saat itu, Reza merasa ada yang mendekapnya dalam damai yang tak bisa dijelaskan. Seolah Allah sedang berkata padanya, "Aku masih di sini, Reza. Aku tak pernah pergi." Malam itu, ia tak jati mati. Ia justru terlahir kembali. Namun cerita belum berakhir. Seminggu setelah malam itu, Reza menghilang. Masjid kembali sepi. Ustaz Khalid mencari ke terminal, ke pasar, hingga ke bekas tempat tinggal Reza. Tapi yang ia temukan justru ancaman. Seseorang mengiriminya surat berisi kalimat, "Jangan ikut campur, Reza milik kami." Ternyata, Reza sebelumnya adalah kurir sindikat narkoba besar. Ia mencoba kabur dan sekarang diburu. Ketegangan memuncak ketika pada malam Jumat, 2 orang tak dikenal datang ke masjid. Mereka berpura-pura ingin ikut kajian. Tapi matanya liar. Ustaz Khalid tahu mereka sedang mencari Reza. Dan benar saja, malam itu Reza datang diam-diam ke masjid. Wajahnya penuh luka baru. Ia berkata, "Ustaz, saya sudah siap kalau memang mati malam ini. Tapi saya ingin mati dalam keadaan benar." Tapi Ustaz Khalid tidak menyerah. Ustaz Khalid langsung menghubungi seorang polisi dari jamaah tetap masjid. Operasi rahasia pun dilakukan. Dengan perlindungan yang sangat hati-hati, Reza akhirnya menyerahkan diri bukan sebagai pelaku, tapi sebagai saksi dan pembuka jalan untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Selama berminggu-minggu, ia hidup dalam perlindungan. Masjid menjadi tempat persembunyiannya. Di sana, ia belajar Al-Quran, memperbaiki salat, hingga akhirnya, 3 bulan kemudian, di hari Jumat, Reza berdiri di depan para pemuda dalam kajian pertama yang ia pimpin sendiri. Ia bercerita tentang kehidupannya yang gelap, dan bagaimana Allah tidak pernah berhenti membuka pintunya, bahkan untuk orang yang berniat bunuh diri di mihrab masjid. Masjid itu kini tidak lagi sepi. Anak-anak muda berdatangan, belajar, bercerita, dan menemukan harapan. Reza kini bukan lagi bayangan kelam, tapi cahaya bagi mereka yang pernah terjebak gelap. Dan surat terakhir yang ia tulis untuk Ustaz Khalid berbunyi, "Terima kasih karena tidak menutup pintu malam itu,
Karena dari semua tempat yang aku datangi, hanya masjid ini yang tetap terang meski tengah malam. Pesan moral dari cerita ini, tidak ada malam yang terlalu gelap bagi cahaya Allah. Seburuk apapun masa lalu kita, selama kita masih bersujud, masih ada jalan kembali.